Shalom, Bapak Ibu, Naposo Bulung, remaja yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita akan kita mulai, saatnya kita memasuki saat teduh, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita telah memasuki Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Mazmur 33 ayat 5b. Dengan demikian, kita umat yang percaya kepada Tuhan, marilah kita selalu berharap akan kasih setia Tuhan Allah kita, terutama di masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Teguhkanlah hati dan selalulah berharap akan kasih setia Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Marilah kita menyembah Tuhan kita dan memuji-muji Dia yang Maha Kasih. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kasih setianya. Kita bernyanyi baginya, bernyanyi dari buku nyanyian nomor 467 ayat 1 dan 3. Pada ayat 3 kita sama-sama berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan,
sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Silahkan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 716 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Misericordias Domini ini tertulis dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 180 ayat 1 dan 4, dan ayat 4 kita sama-sama berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa di dalam hati.
Ya Tuhan yang penuh dengan kasih setia, Bapa kami yang Maha Pengasih, yang telah menjadikan langit dan seluruh bumi, yang selalu memperhatikan mereka yang takut akan Dia dan yang berharap akan kasih setia Tuhan. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, bukalah hati kami supaya kami selalu mengingat bahwa kasih-Mu akan selalu memenuhi dunia ini. Engkau melihat apa yang sedang terjadi pada kami, yakni wabah COVID-19 yang masih melanda kami. Sudah banyak di antara saudara-saudara kami yang telah diserang penyakit dan bahkan yang meninggal dunia. Ya Tuhan Bapa kami yang Maha Kasih, lenyapkanlah COVID-19 dari seluruh bumi ini, agar kami boleh hidup tenang untuk mengerjakan segala pekerjaan kami, juga supaya kami segera pulih dan kembali bersama-sama memuji Engkau di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, banyak di antara kami yang harus menderita karena tidak boleh bekerja di luar rumah, sehingga pendapatan rumah tangga semakin berkurang. Kami takut akibat dari masa-masa sulit ini, banyak dari saudara kami yang tidak mendapatkan pekerjaan dan mengakibatkan semakin terpuruknya perekonomian kami. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, tunjukkanlah besar kasih setiamu kepada kami, dan jangan biarkan kami putus asa menghadapi kesulitan ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga para pemimpin di negara kami ini, supaya berhikmat memimpin rakyatnya, terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berkati pelayanan para medis dari pusat hingga ke pedesaan, dan jauhkanlah mereka dari penyakit. Sembuhkanlah yang sakit. Kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga gereja-Mu yang sampai sekarang belum bisa beribadah secara bersama di gereja untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ingatkan kami untuk tetap setia memuji dan memuliakan Engkau di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kuatkanlah seluruh pemimpin gereja kami, juga para majelis, supaya mereka semakin dimampukan untuk melayani terutama di tengah-tengah tantangan akibat COVID-19 ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami, dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus kau Tuhanku dan kekuatanku, kau dasar imanku dan pelindung
marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 428 ayat 3. Firman Tuhan yang menjadi epistel kita pada Minggu Misericordias Domini hari ini tertulis dalam Bilangan 14 ayat 17 sampai 19. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kamari. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 403 ayat 1. Jemaat kami undang untuk berdiri. Aku yakin pada Tuhan, tak kecewa padanya, yang selalu ku doakan, ku tetap bersamanya. Aku yakin dan teguh, dikabulkan doaku, dipuaskan hatiku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 487 ayat 2. Mari kita dengar puji-pujian kor dari Naposubulung. Menyembah
Mari kita dengar warta jemaat periode minggu ini dan doa syafaat. Salam, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita dengarkan warta jemaat pada minggu ini, Minggu Misericordias Domini, tanggal 26 April 2020. Topik pada minggu ini, kesetiaan Allah. Warta yang pertama, Uluan dan Parhalado HKBP Semarang Barat menyampaikan selamat hari Minggu dan beribadah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, sesuai surat permahanion dari pimpinan pusat HKBP dan himbauan pemerintah, maka ibadah Minggu tanggal 3 Mei 2020 dan pertangyangan masih tetap kita laksanakan di rumah masing-masing. Parhalado akan mengirimkan tata ibadah dan khotbah melalui grup WA sektor dan kategorial. Yang ketiga, gereja kita melalui seksi diakonia sosial pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 telah melaksanakan pembagian paket sembako bagi jemaat kita yang terkena dampak virus corona. Kegiatannya bisa kita saksikan bersama lewat video ini. Parhalado mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang sudah memberikan, kiranya program ini dapat terus kita laksanakan. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, persembahan ibadah Minggu, persembahan ucapan syukur Paskah, ibadah pertangyangan, iuran tahunan, perpuluhan, ucapan syukur bisa disampaikan lewat grup WA sektor atau ke Parhalado sektor. 5. Uluan dan Parhalado HKBP Semarang Barat menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. 6. Rekapitulasi keuangan minggu ini, tanggal 19 April sampai dengan 25 April 2020, dapat kita baca pada warta jemaat yang sudah kita terima. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Bapa, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, pada saat ini kami memohon padamu, kami jemaat-Mu dari HKBP Semarang Barat, kami pada saat ini berdoa
memohon kepadamu dari rumah kami masing-masing ya Bapa. Bapa tahu pada saat ini negara kami bahkan dunia ya Bapa sedang dilanda virus corona COVID-19. Ya Bapa, dengan keberadaan dari virus ini, kami yang saling mengasihi tidak dapat bersekutu bersama di gerejamu ini ya Bapa. Ya Bapa, kami mohon padamu, kami berpengharapan kepadamu, kami yakin dan percaya ya Bapa, tidak ada yang lepas dari tanganmu ya Bapa. Kami percaya Engkau akan melepaskan kami daripada wabah ini ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk segala program-program dari gerejamu HKBP Semarang Barat. Engkau berkati ya Bapa supaya semua dapat berjalan baik, terutama program diakoni sosial pada saat ini yang sudah berjalan dan akan kami rencanakan lagi di kemudian hari. Kiranya Kau berkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa, supaya dengan sukacita dapat memberikan yang terbaik untuk memuliakan bagi nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa, banyak permohonan-permohonan kami ya Bapa pada saat ini. Kami hanya bermohon padamu, kami hanya berpengharapan padamu. Kiranya damai sejahtera-Mu dapat Kau limpahkan pada kami, supaya kami yang saling mengasihi Ruas HKBP Semarang Barat dapat dalam waktu dekat dapat bersatu bersekutu lagi di gerejamu ini ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat HKBP Semarang Barat yang pada saat ini kurang sehat. Engkau sembuhkan ya Bapa, Engkau angkat segala penyakit dari tubuh mereka, secara khusus kepada pendeta kami, Pendeta Henry Gultom ya Bapa. Engkau berikan kesehatan kepadanya, supaya dia dapat memberikan yang terbaik bagi gerejamu ini melalui pelayanan sebagai uluan huria kami. Ya Bapa, kami juga peradu-peradumu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati kami supaya kami dapat melayani juga dengan baik pada saat-saat ini, supaya kami dapat memberikan yang terbaik ya Bapa melalui tangan-tangan kasih yang Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, berkati juga seluruh jemaat-Mu HKBP Semarang, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mohon padamu, hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 206 ayat 3. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya beserta dengan kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Jemaat HKBP Semarang Barat yang kita merayakan, melaksanakan ibadah pada pagi hari ini di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan yang sampai kepada kita diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Rom, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita
mendengarkannya di dalam hati kita masing-masing. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apa yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia jika Ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian jemaat HKBP Semarang Barat. Saya tahu ada kerinduan yang sangat besar dalam diri kita masing-masing untuk melakukan persekutuan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam gerejanya. Tapi situasi dan kondisi yang terjadi pada saat sekarang ini membawa kita kepada persoalan yang sangat luar biasa, yaitu bahwa kita akan melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Itu sudah dilaksanakan. Itu sudah kita lakukan. Kiranya membawa berkat, membawa kekuatan, dan terlebih membawa kedekatan kita dengan Tuhan dengan ibadah yang kita lakukan di rumah masing-masing. Khusus untuk hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Pada minggu ini, Minggu Misericordias Domini, firman Tuhan menyapa kita, saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan sampai ke rumah kita dalam ibadah minggu yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan yang telah dibacakan tadi mengetuk hati dan pikiran kita, mengajak kita untuk melihat situasi dan kondisi yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita, di tengah-tengah dunia ini yang memang sudah sangat luar biasa susahnya. Tapi dengan firman Tuhan yang sampai kepada kita itu membawa dari duka cita menjadi sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ada seorang anak SD. Dia sangat bangga di sekolahnya. Di suatu hari dia tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Dia tidak mengerjakan PR-nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara tahu kenapa? Karena orang tuanya adalah gurunya. Dia menganggap kalau orang tua saya gurunya, saya pasti tidak akan dimarahin.
Akhirnya dia tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya. Tidak berapa lama, orang tuanya yang gurunya tadi marah juga akhirnya. Memberikan hukuman kepada sang anak tersebut. Dalam pikiran sang anak, dia tidak mungkin akan dimarahin. Dia tidak mungkin akan dihukum karena gurunya adalah orang tuanya. Kadang kita merasa seperti itu. Kita merasa karena kita sudah sering berdoa, mendengarkan firman Tuhan, kita melakukan kesalahan di dunia ini, Tuhan tidak akan marah. Kadang dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak akan pernah marah dalam kehidupan kita. Akhirnya, dengan segala apa yang ada di dalam diri kita, kita merasa orang yang sudah sangat hebat. Segala perintah yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, kadang kita tinggalkan. Ada banyak manusia seperti itu. Menganggap bahwa kedekatan dengan Tuhan itu, dengan seremonial di tengah-tengah gereja, dengan perbuatan yang memang benar-benar di dalam kehidupan kita ini, misalnya dengan memberikan bantuan sembako seperti yang terjadi di beberapa tempat gereja, kampung, pemerintah atau siapapun, menganggap bahwa itu adalah sudah sesuatu yang memang benar-benar dilakukan dan menjadi pembelian akan kebenaran, kebaikan yang akan dilakukannya. Jadi dia tidak peduli lagi bahwa Tuhan akan marah atau tidak. Tapi ternyata dengan kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu, Tuhan tetap marah. Sama seperti anak tadi, dia menganggap bahwa Tuhan itu tidak akan marah, bahwa orang tuanya tidak akan marah, tapi ternyata marah juga karena tidak mengerjakan tugasnya. Tuhan juga seperti itu, Allah juga seperti itu. Dengan perbuatan-perbuatan baik kita, dengan tindakan-tindakan seremonial kita, ingat bahwa Tuhan juga akan marah kepada kita dengan kesalahan yang kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, itu yang pertama yang mau disampaikan oleh firman Tuhan dalam kesempatan ini. Yang kedua, ada sesuatu hal yang sangat membanggakan diri. Jadi seperti orang yang sombong, karena Tuhan berkata bahwa orang Yahudi tersebut adalah bangsa pilihan. Inilah yang kedua. Mereka menganggap bahwa mereka adalah bangsa pilihan daripada Tuhan Allah, tapi penuh dengan dosa. Ini luar biasanya. Ada banyak seperti kita seperti ini. Bukan saja orang Yahudi, tapi di zaman sekarang ini juga banyak seperti itu. Ada banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan baik di tengah-tengah gereja untuk menutupi segala dosa dan kesalahan. Ada banyak orang berbuat baik di tengah-tengah gereja untuk menutupi segala kesalahannya, tapi ternyata dia adalah orang yang berdosa. Segala yang dia punya adalah
akibat perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah. Ada banyak orang seperti itu. Saya pernah bertemu dengan teman. Saya bercerita dalam bahasa Batak. Ai songon na burjudo sianuye tehinna. HP ulaon na songon ima luar biasa na. Ulaon na so di halomohon di Batak. Manipu do. Mangototoi do ulaon niya matay. Ay na burjut tu hitati. Na burjut tu pangula. Asaboy songon niya ti. Toroma do nganin nama. Ay naman utsido sana iduhi ninna. Ay burjui bana asa terlukupi do sude nasa dosa ne. Bah burjuma tu hamuna akka pangulay ninna. Burjuma tu hita tu pangula. Asa dilikopi sude nasa dosa doho papainan. Ada orang berpikiran seperti itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ada pikiran yang berkata bahwa dengan melakukan kebaikan di tengah-tengah gereja kepada seseorang yang dia pilih akan menutupi segala kesalahannya yang dia lakukan di tengah-tengah masyarakat. Ada banyak seperti itu. Ada banyak yang berbuat seperti itu. Ada banyak yang berpikir seperti itu. Melakukan perbuatan untuk menutupi kesalahannya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Bangsa pilihan Allah dalam nats renungan kita ini agak serupa dengan hal seperti itu. Ada yang sudah dipilih oleh Tuhan Allah. Kalau dalam kesempatan ini orang Yahudi disebutkan. Jadi dia menjadi berleha-leha. Dia menjadi santai dalam hidupnya. Dia tidak peduli dalam hidupnya. Yang penting saya adalah bangsa pilihan Tuhan. Mau melakukan kesalahan tidak persoalan. Yang penting adalah saya sudah bangsa pilihan daripada Tuhan. Itu kesombongan. Itu kesombongan. Itu kesombongan rohani. Itu yang terjadi bagi orang Yahudi pada saat itu. Itu yang terjadi juga kadang dalam kehidupan kita sekarang ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang ketiga dalam nats renungan kita ini, dia mau katakan bahwa kasih Allah adalah dengan mengutus putranya Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah hukuman sebenarnya buat orang Yahudi dan buat kita sekalian. Jadi kehadiran daripada Tuhan itu adalah hukuman buat manusia, buat orang Yahudi yang menganggap bahwa yang dia lakukan adalah benar. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan yang dia anggap menjadi suatu kebenaran, ternyata dengan kehadiran Yesus, kasih daripada Tuhan Allah, itulah yang menjadi benar. Itulah yang menjadi yang utama, yang sebenarnya harus dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh orang Yahudi tersebut. BH holong ni rohai.
Margo godu penang di tonga-tonga ta? Apakah firman Tuhan itu yang diselimuti oleh kasih bisa menjadi kekuatan, berkat buat kita seluruhnya para jemaat? Atau kehadiran Tuhan itu hanya sebatas seremonial di dalam kehidupan kita? Misalnya Paskah, misalnya Natal, hanya kita rayakan seperti itu biasa. Orang pakaian baru, kita menjadi ikut berpakaian baru. Orang bersepatu baru, kita menjadi ikut bersepatu baru. Tapi apa yang mau kita ambil sebenarnya dari pengutusan daripada Yesus Kristus datang ke dunia ini? Satu hukum yang sangat luar biasa yang Tuhan bawa adalah tentang kasih. Ini yang mau Tuhan sampaikan sebenarnya buat seluruh umat manusia, buat kita pada saat ini. Bagaimana engkau mengapresiasi kasih itu? Bagaimana engkau menerapkan kasih itu kepada teman-temanmu, kepada orang lain, kepada saudara-saudaramu? Apakah engkau akan cuek, akan membiarkan kalau ada yang menderita di sekitarmu? Apakah engkau hilang kepedulian kepada mereka? Firman Tuhan ini mengajak kepada seluruh jemaat untuk peduli, untuk melihat situasi dan kondisi di tengah-tengah masyarakat, khususnya pada saat sekarang ini. Kita diajak untuk berdiakoni, memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara, kepada orang lain, kepada teman-teman kita yang kekurangan. Kiranya firman Tuhan ini membuka hati dan pikiran kita, membawa kita untuk mengasihi orang-orang yang berada di sekeliling kita. Tuhan memberkati dan menguatkan kita sekalian untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, firman-Mu telah sampai kepada kami. Berikan kekuatan kepada kami ya Tuhan, untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bawakan para jemaat-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai mereka dimanapun mereka berada, yang melakukan kebaktian di dalam rumah masing-masing. Ada banyak keinginan kami ya Tuhan, keinginan akan kesehatan kami, kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kami. Segala harapan, keinginan, dan cita-cita kami, kiranya Tuhan yang mewujudkannya sesuai dengan kehendak. Terlebih ya Tuhan, segala aktivitas kami di tempat kerja, di sekolah, atau dimanapun yang saat ini ya Tuhan kami laksanakan di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan tetap memberikan kebijaksanaan kepada kami, memberikan kepintaran kepada kami, memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan segala tugas-tugas kami yang sesuai dengan kehendak. Terima kasih ya Tuhan, pada hari yang Kau kuduskan ini, kami bawakan bangsa dan negara kami, terlebih daerah kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam satu nama yang begitu indah, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 216 ayat 1 sampai 2 sambil kita mengumpulkan persembahan dengan penuh sukacita. Dan ayat kedua kita bangkit berdiri. Biar gunung batu runtuh, bukit-bukit
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku. Serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu kepada kita sekalian. Kiranya walaupun kita di rumah, kita tetap berada di dalam kesehatan, kekuatan, saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tuhan beserta dengan kita sekalian. Shalom.